Oke, ketok saya. Ketok saya. Kelihatan saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke halaman 16. Hukmu qiraatil Fatihah fis shalah. Hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Selama ini kita tahu bahwasanya membaca Al-Fatihah itu wajib atau sunnah? Wajib kan, tahu kita kan. Tapi ternyata itu ikhtilaf. Ikhtilafal ulama fi qiraatil Fatihah fis shalah. Fadhahaba ba'dhum ila wujubiha. Sebagian berpendapat wajib membaca Al-Fatihah dalam sholat. Wa dhahaba ba'dhum ila adami wujubiha. Sebagian berpendapat tidak wajib. Jadi selama ini kita itu taunya kalau baca Al-Fatihah itu wajib, ternyata itu masih dalam taraf perbedaan pendapat. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Balil wajib mutlaqul qiraah, apa maksudnya? Yang wajib hanya sekedar membaca, yang penting baca ayat Al-Quran entah apa saja, nggak harus Al-Fatihah. Wa mimman qala bidzalika Abu Hanifah. Nah, tahu maksud saya. Yang mengatakan seperti itu siapa? Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah ini berpendapat gimana? Boleh membaca apapun. Ya. Abu Hanifah berpendapat baca Al-Fatihah tidak wajib. Wajibnya hanya surat. Baca apapun yang penting surat Al-Quran. Dan untuk Abu Hanifah ini dan Hanafiyah sendiri itu berbeda pendapat. Bukan berbeda pendapat sih, membatasi. Kalau ayat-ayatnya pendek 3 ayat, kalau ayatnya panjang 1 ayat. Nah ini. Itu adalah maksud waqad hadda ashabu. Ashabu berarti siapa? Ashabu Abu Hanifah berarti Hanafiyah. Jadi Hanafiyah itu sebagian besar ada yang membatasi bacaannya. Kalau ayatnya pendek berapa? 3 ayat, kalau ayatnya panjang 1 ayat. Maka pendapat pertama ini pendapatnya siapa? Imam Abu Hanifah berpendapat apa? Mutlaqul qiraah, baca Al-Fatihah tidak wajib, yang wajib baca ayat Al-Quran. Kemudian membatasi, kalau ayat pendek 3 ayat, kalau ayat panjang 1 ayat. Faminhum man qala biwujubiha fi kulli raqatin. Nah ini ada lagi yang berpendapat wajib membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Wa qila biwujubiha fi aktsarit shalah, dan sebagian juga dikatakan membaca enggak tiap rakaat asalkan salah satu atau beberapa rakaat sudah membaca Al-Fatihah. Nanti di bawahnya dijelaskan lagi. Meskipun itu 2 rakaat saja boleh. Sholatnya 4 rakaat, 2 rakaat baca Al-Fatihah, 2 rakaat tidak baca, boleh. Maka dari sini sebenarnya ada terjadi 2 perbedaan besar. Pendapat pertama tidak wajib, pendapat kedua wajib. Pendapat kedua ini yang wajib membaca Al-Fatihah dibagi lagi. Wajib setiap rakaat sama wajib hanya beberapa rakaat. Tahu maksud saya? Sekali lagi perbedaannya gimana? Baca Al-Fatihah wajib sama tidak wajib. Yang wajib siapa? Yang nggak wajib Imam Abu Hanifah membatasi 3 ayat sama 1 ayat. Kalau yang nggak wajib terbagi lagi menjadi 2, yaitu wajib tiap rakaat dan wajib beberapa rakaat saja. Gitu ya. Nah ini sekarang wa mimman qala bil awal al Imam Syafi'i. Maksudnya apa coba? Yang awal yang wajib tiap rakaat ini. Awal itu yang wajib tiap rakaat, yaitu pendapatnya siapa? Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berpendapat wajib membaca Al-Fatihah tiap rakaat. Gitu kan ya. Wal Imam Malik fi asyhuri riwayah anhu, dan juga pendapatnya Imam Malik fi asyhuri riwayah. Maksudnya apa? Di riwayat yang paling masyhur. Jadi Imam Syafi'i, perhatikan ya. Imam Syafi'i dan Imam Malik di asyhurur riwayah. Ingat, Imam Malik ada asyhurur riwayah. Berpendapat wajibnya apa? Tiap rakaat. Waqat ruwiya an Imam Malik juga, tapi berarti pendapat yang bukan masyhur. In qira'aha fi raq'ataini minar rubaiyah ajza'athu. Membaca hanya 2 rakaat pada 4 rakaat dibolehkan. Wadhab Hasan Basri, ini ada pendapat lain dari Hasan Al Basri. Boleh membaca
1 rakaat saja dalam Al-Fatihah, yang lainnya enggak apa-apa. Yang lainnya enggak baca Al-Fatihah enggak apa-apa. Perhatikan ya, saya ulangi lagi pembagiannya. Di sini tuh suara sepeda motornya rame-rame ya. Kenal potnya diblong kabeh. Dan mesti lewatnya sini, berarti cah ono cah. Ya, sini Bogo ya, sono nih. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama, pendapatnya siapa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini gimana? Tidak wajib, bacanya hanya surat Al-Fatihah. Kemudian membatasi kalau ayat pendek 3, kalau ayat panjang 1. Kemudian wajib membaca Al-Fatihah dalam sholat. Wajib membaca Al-Fatihah dalam sholat ini dibagi lagi menjadi 2. Tiap rokaat sama beberapa rokaat. Yang tiap rokaat siapa? Imam Syafi'i sama asyhurur riwayah min Imam Malik. Jadi bukan Imam Malik, bukan Imam Syafi'i dan Imam Malik, tapi apa? Imam Syafi'i dan asyhur riwayah min Imam Malik. Wajib tiap sholat. Kemudian riwayat lain dari Imam Malik boleh hanya 2 rakaat dalam sholat 4 rakaat. Kalau pendapatnya Hasan Al-Basri, 1 rakaat saja dibolehkan hanya membaca Al-Fatihah. Kayak gini paham ya kita ya? Coba Mut, gimana Mut perbedaan pendapat ini Mut? Jelaskan Mut. Ada yang wajib, ada yang nggak wajib. Yang wajib gimana? Yang wajib siapa? Yang wajib Imam, yang nggak wajib dulu. Yang nggak wajib itu Imam Abu Hanifah. Kemudian gimana membatasi gimana? Membatasi kalau pendek itu 3 ayat. Ya kalau. Yang itu 1 ayat. Ya terus habis itu yang wajib. Yang wajib itu 2. Bagi 2. Wajib. Yang penting baca dalam 4 rakaat. Wajib tiap rakaat sama wajib Wajib beberapa rakaat. beberapa rakaat. Yang wajib tiap rakaat siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sama Imam Syafi'i sama asyhur riwayah min Imam Malik. Jadi gitu, bukan Imam Malik, bukan Imam Syafi'i dan Imam Malik bukan, tapi Imam Syafi'i dan asyhur riwayah min Imam Malik. Wajib tiap rakaat. Kemudian riwayat yang lain dari Imam Malik boleh 2 rakaat saja dari sholat 4 rakaat. Kalau dari Hasan Al-Basri cukup 1 rakaat saja. Gitu ya. Nah, ini perbedaan pendapat dalam membaca Al-Fatihah dalam sholat. Nah, sekarang dalil-dalilnya. Al-khilaf apa nih? Wa sababul khilaf ta'arudul athar ba'dha bi ba'd. Sebab terjadinya perbedaan pendapat karena ada ta'arud. Ta'arud itu apa toh? Pertentangan athar hadis-hadis satu sama lain. Nah, ini adalah apa namanya? Beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya wajib membaca Al-Fatihah dalam sholat. Berarti ini pendapatnya siapa ini? Pendapat Imam Syafi'i sama asyhur riwayat Imam Malik, juga Hasan Al-Basri juga. Juga Hasan Al-Basri juga. Pokoknya hadis-hadis ini digunakan oleh pendapat yang mewajibkan membaca Al-Fatihah. Entah itu tiap rokaat atau entah itu sebagian rokaat. Sekali lagi, hadis-hadis berikut yang akan saya tunjukkan adalah hadis dalil pendapat yang mewajibkan, entah itu tiap rokaat atau entah itu sebagian rokaat. Hadis pertama, hadisnya Ibadah bin Somit. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Artinya apa? Enggak ada sholat orang yang enggak baca Al-Fatihah dalam sholatnya. Fatihatul Kitab itu pembuka kitab, maksudnya surat Al-Fatihah itu. Yang nomor 2, hadis nomor 2. Hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW, man sholat sholatan lam yaqra' fiha bi ummil kitab fahiya khodajun. Khodaj itu artinya nukson. Ya? Iya, khodaj artinya nukson, kurang. Jadi 2 hadis ini dipakai oleh pendapat berapa? Pendapat kedua yang mewajibkan membaca Al-Fatihah dalam sholat. Amma ma yadullu ala adami wujubiha bal ala qiraati ma tayassara minal Qur'an. Berarti ini dalilnya pendapat siapa? Imam Abu Hanifah. Berikut ini adalah dalilnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tadi mewajibkan atau tidak mewajibkan? Tidak mewajibkan. Dalil yang pertama, hadis dari Abu Hurairah. Anna rajulan dakhala al-masjid fa shalla. Seorang masuk masjid kemudian sholat. Tsumma jaa fa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam farada alaihi salam fa qala irji fa sholli fa innaka lam tusalli. Balik, kamu belum sholat. Balik, kamu belum sholat. Kemudian sholat, kemudian datang lagi. Fa amara birruju' ila fi'li dzalika 3 marrat. Belum sholat sampai berapa kali? 3 kali.
Faqala walladzi ba'atsaka bihaq ma ahsana ghairuhu faqala alaihi salatu wasalam idza qumta ila shalah fa'asbil wudu tsumma istaqbilal qiblah fakabbir. Nah ini, tsumma iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Nabi tidak menyuruh membaca Al-Fatihah, hanya disuruh membaca apa yang mudah menurut kamu dari Al-Qur'an. Enggak menyuruh membaca Al-Fatihah kan, tapi nyuruhnya apa? Ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Tuh yang pertama. Yang kedua, dalil dari Al-Qur'an. Dalil yang kedua dari Al-Qur'an. Amal kita faqaulu ta'ala faqra'u ma tayassara minhu. Surat Al-Muzammil ayat 20. Fa hadza yadullu ala anal wajib yuqra ayu syai'in tayassara minal Qur'an. Dua hadis ini menunjukkan bahwasanya yang wajib itu bukan Al-Fatihah tapi apa saja yang mudah menurut orang yang sholat dari bacaan Al-Qur'an. Tahu ya? Dalil yang mewajibkan, dalilnya siapa? Pertama hadisnya siapa? Ibadah bin Somit. Apa itu? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kemudian hadisnya siapa? Abu Hurairah apa? Man sholat sholatan lam yaqra fiha wi umil kitab fahiya khudaj. Dalil yang membolehkan, pertama hadisnya Abu Hurairah, ada seseorang sholat kemudian disuruh hanya iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bukan disuruh baca Al-Fatihah. Pendapat dalil kedua dari surat Al-Muzammil ayat 20. Apa bunyinya? Faqra'u ma tayassara minhu. Sampai sini paham ya? Nah, udah paham. Nah, sekarang ini bantahannya Imam Abu Hanifah. Sekali lagi, kayaknya penulis kitab ini adalah mazhabnya Hanafi karena menguatkan apa? Menguatkan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi di sini membela, setelah ini halaman 18 ya, halaman 18 coba dibuka. Itu membela apa namanya? Membela mazhabnya Imam Abu Hanifah. Apa membela mazhabnya Imam Abu Hanifah? Bentar. Bawahnya itu coba Ben, halaman 18 bawah. Halaman 18 bawah. Amal hadis ibadah bin Somit faqad hamaluhu ala nafyil kamal, laisa nafyul haqiqah. Perhatikan, ada yang namanya nafyul kamal, ada yang namanya nafyul haqiqah. Nafyul kamal itu enggak sempurna. Sementara kalau nafyul haqiqah enggak ada sama sekali dan batal. Gitu. Imam Syafi'i dan Imam Malik fi asyhurir riwayah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La di sini adalah la nafyul kamal. Maksudnya sholatnya batal dan tidak bisa diartikan sebagai sholat. Tapi Imam Abu Hanifah memandang bahwasanya hadis la sholata liman la fatihata lahu itu hanya apa? Oh, iya, bentar, saya ulangi lagi. Perhatikan, saya ulangi lagi. Imam Syafi'i dan asyhurur riwayah dari Imam Malik berpendapat bahwasanya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu nafyunya nafyul haqiqah. Nafyul haqiqah dalam artian nggak ada sholat berarti sholatnya batal. Menurut siapa ini? Imam Syafi'i dan asyhurur riwayah min Imam Malik. Kemudian habis itu kalau menurut Imam Abu Hanifah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab itu hanya nafyul kamal. Maksudnya tidak sempurna. Sebagaimana ada hadis yang berbunyi la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Apa artinya? Enggak ada sholat bagi tetangganya masjid kecuali di dalam masjid. Jadi jika kamu tetangga masjid, kamu rumahmu tetangga dengan masjid, kamu enggak sholat di masjid, maka kamu enggak sholat. Apakah itu berarti enggak boleh sholat di rumah? Ya boleh. La sholat di sini adalah nafyul kamal. Maksudnya sholatmu ndak sempurna jika ndak sholat di dalam masjid karena kamu tetanggaan dengan masjid. Maka Imam Abu Hanifah menilai la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, sholatnya tidak sempurna. Hal ini dikuatkan dengan kata man lam yaqra bi umil kitab fahuya khudaj. Khudaj itu apa? Nukson. Lah kok cuma kurang? Berarti kan hanya nafyulnya nafyu apa? Nafyul kamal. Tidak mengatakan bahwasanya sholatnya batal. Paham ya sampai sini ya? Nah sekarang perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i terkait membaca Al-Quran di tiap rokaat apa di sebagian rokaat itu ternyata kembalinya di sini. Apa namanya? Ama sababul ikhtilaf halaman 18 paling bawah itu. Ama sababul ikhtilaf man aujaba qira'atuha fi kulli aw fil ba'di fi ma min adabir. Itu domirnya
domirnya la sholata liman lam yaqra fiha. Ha ini rojiknya ila kulli rokaah, ila kulli ajza'i sholah au ba'duha. Maksudnya ha ini kembalinya kepada tiap-tiap rokaat atau kepada satu sholat seluruhnya. Paham sampai sini? Saya ulangi lagi supaya paham. Terkait membaca Al-Fatihah, wajib apa tidak? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapatnya Imam Abu Hanifah, ndak wajib. Wajibnya hanya mutlaqul qiraah, mata yassara ma'hum minal Qur'an. Pendapat kedua wajib. Pendapat kedua dibagi menjadi dua, tiap rokaat sama beberapa rokaat. Yang tiap rokaat Imam Syafi'i sama asyhur riwayah min Imam Malik. Yang beberapa rokaat riwayat min Imam Malik sama Hasan Basri. Itu ya. Nah sekarang dalil pendapat yang mewajibkan. Pertama, hadisnya siapa? Abu Hurairah. Man sholla sholatan lam yaqra fiha bi ummil kitab fahiya khodaj. Sholatnya kurang. Yang kedua, hadisnya Abu Hurairah. Ada orang hadisnya Abu Hurairah. Hadisnya iya benar ya? Abu Hurairah. Apa Ibadah bin Somit. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dalilnya dua itu. Terus habis itu dalilnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya wajibnya hanya ayat Al-Qur'an saja, terserah mana yang mudah. Pertama, dalilnya apa? Riwayat dari seseorang ada sholat disuruh bukan membaca Al-Fatihah tapi iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Yang kedua apa? Surat Al-Muzammil ayat 20, faqra'u ma tayassara minhu. Kemudian habis itu bantahannya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah gimana? Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, lanya la nafyul kamal. Kalau Imam Syafi'i sama Imam Malik nafyul haqiqah. Nafyul haqiqah itu batal, tapi kalau nafyul kamal ndak sempurna. Imam Abu Hanifah berpendapat lagi dari mana? Dari hadis la sholata li jaril masjid illa fil masjid. La-nya di sini bukan la nafyul haqiqah tapi la nafyul kamal. Maksudnya sholatnya ndak sempurna kalau ndak di dalam masjid. Kemudian yang berbeda pendapat terkait apakah membaca itu semua rokaat atau hanya beberapa rokaat, itu karena ada domir ha. Ha ini rojiknya ila rokaat atau ila sholat seluruhnya. Paham ya? Yang melihat ha ini rojiknya kepada sholat, maka hanya boleh wajibkan beberapa rokaat saja. Tapi yang melihat ha rojiknya kepada tiap rokaat dalam sholat, maka mewajibkan tiap rokaat membaca Al-Fatihah. Coba Bahtiar, terkait dengan apa namanya? Terkait dengan membaca apa? Fatihah dalam sholat, gimana? Pendapat pertama gimana? Pendapat pertama itu ada yang bilang bahwasanya wajib tiap rakaat sama wajib untuk beberapa rakaat. Itu pendapatnya siapa? Yang wajib tiap rakaat pendapatnya siapa? Yang wajib tiap rakaat pendapatnya siapa? Imam Syafi'i dan asyhur riwayah min Imam Malik. Pendapat kedua? Pendapat kedua ya wajib atau apa saja yang bisa dibaca. Oke, itu pendapatnya siapa? Kemudian Imam Abu Hanifah mensyaratkan berapa ayat? Kalau ayatnya pendek berapa? 3. Kalau ayatnya panjang 1. Kemudian yang berpendapat membaca Al-Fatihah hanya beberapa apa namanya? Hanya beberapa rakaat dalam sholat siapa coba? Bukan tiap rakaat tapi hanya beberapa rakaat saja. Pendapatnya siapa? Pendapatnya siapa? Ba'dul Imam Malik, riwayat min Imam Malik juga Hasan Al-Basri. Nah, kayak gini. Sekarang Niswa coba sebutkan dalil yang mewajibkan membaca Al-Fatihah dalam sholat. Iya. Dalil yang mewajibkan membaca Al-Fatihah dalam sholat. Hadisnya siapa aja? Ibadah bin Somit yang berbunyi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Yang kedua hadisnya siapa? Abu Hurairah. Man sholla sholatan lam yaqra fiha bi ummil kitab fahiya khodaj. Khodaj artinya apa?
nukson. Hakim, pendapatnya yang tidak mewajibkan membaca Al-Fatihah dalam sholat. Dalilnya. Jadi Abi Hurairah, gimana Abi Hurairah? Loh, kok itu? Bukan itu, Kim. Dalil yang tidak mewajibkan baca Al-Quran. Ada seorang pemuda sholat disuruh kembali sampai 3 kali. Rasulullah memerintahkan hanya apa? Faqra'u ma tayassara ma'aka minal Quran. Tidak menyuruh membaca Al-Fatihah, hanya menyuruh membaca sebagian ayat Al-Quran. Pendapat yang kedua surat Al-Muzammil ayat 20, Faqra'u ma tayassara minhu. Hans, coba dalil yang tidak mewajibkan Al-Fatihah dalam sholat. Hadisnya siapa? Abi Hurairah gimana? Orang sholat terus suruh balik lagi terus ya disuruh membaca apa saja yang udah, bukan baca Al-Fatihah. Yang kedua surat Al-Muzammil. Oke, sekarang Kafi. Fi, sebab terjadinya perbedaan pendapat yang mewajibkan membaca Al-Fatihah tetapi berbeda pendapat semua rokaat atau sebagian rokaat. Sebab perbedaannya di mana? Bukan. Kan orang yang mewajibkan membaca Al-Quran kan terbelah menjadi 2. Mewajibkan tiap rokaat sama mewajibkan beberapa rokaat. Nah, sebab perbedaannya di mana? Domir ha. Itu kan? La sholata liman lam yaqra fiha. Ha raji ilaina. Rojuk ila ajza'il sholah atau ila sholah. Itu kan? Nah, kalau misalkan ha rojiknya ila sholah, kepada sholah, maka dia mewajibkan hanya beberapa rokaat saja. Tapi kalau rojik ila likuli ajza'il sholah likuli rokaah, maka mewajibkan tiap rokaat. Gitu. Aang, bantahannya Imam Abu Hanifah gimana? Bantahannya Ridho, bantahannya Imam Abu Hanifah. Ya, la-nya adalah la nafyul kamal, bukan nafyul hakikoh. Di samping itu fahiyah khodaj, mengatakan khodaj, kok nukson? Berarti ini adalah tanda bahwasanya hanya kurang, nggak sempurna, bukan tidak boleh, gitu kan ya. Terus habis itu dalilnya lagi Imam Abu Hanifah yang memperkuat bahwasanya la ini adalah la nafyul kamal, bukan la nafyul hakikoh. Apa? Dari hadis apa? La sholata lijaril masjid illa fil masjid. La-nya la nafyul kamal. La-nya la nafyul kamal. Mila. Imam Abu Hanifah berpendapat gimana? Imam Abu Hanifah terkait bacaan sholat ini gimana? Berpendapatnya gimana? Pendapatnya Imam Abu Hanifah? Iya, gimana menurut Imam Abu Hanifah? Tidak wajib. Yang wajib apa? Apa aja boleh. Oke. Kemudian membatasi berapa ayat? Kalau ayat pendek itu 3. Ya, kalau ayat panjang? 1. Oke, sip. Sekarang Sun. Yang mewajibkan membaca Al-Fatihah dalam sholat terbagi menjadi berapa? 2. Yang pertama wajib tiap rakaat, yang kedua sebagian rakaat. Yang wajib tiap rakaat pendapatnya siapa? Imam Syafi'i sama Imam Malik. Oke, kemudian yang sebagian rakaat Imam Malik sama Hasan Al-Basri. Aki. Sebab terjadinya perbedaan pendapat wajibnya itu tiap rokaat atau sebagian rokaat itu gimana? Domir ha likuli ajza'i sholah atau likuli sholah. Tahu ya? Kalau memandang ha kepada sholat maka dia mewajibkan gimana? Sebagian saja. Kalau likuli ajza'i sholah, semua rokaat wajib membaca Al-Fatihah. Aang,
dalil yang mewajibkan, dalil pendapat yang mewajibkan membaca Al-Fatihah dalam sholat. 2. Imam Abu Hanifah sama dalilnya Imam Syafi'i yang mewajibkan, dalilnya pendapat yang mewajibkan membaca Al-Fatihah. Kim, dalilnya yang mewajibkan membaca Al-Fatihah, Kim. Hadisnya siapa yang pertama? Ibadah bin Somit. Bunyinya gimana? La sholata liman lam yaqra. Apa? La sholata liman lam yaqra. Bi Fatihatil Kitab. Yang kedua hadis Abi Hurairah. Man sholat sholatan lam yaqra fiha bi ummil kitab fahiya khadaj. Nah ini loh. Man lam yaqra fiha haroji ila sholah atau ila ajzais sholah. Hanya itu loh. Kalau yang berpendapat bahwasanya haroji ila sholah keseluruhan, maka hanya sebagian rokaat saja. Tapi kalau itu likulir rokaah, maka tiap rokaah wajib membaca Al-Fatihah. Wahyu, dalil pendapat yang tidak mewajibkan membaca Al-Fatihah, yaitu dalilnya Imam Abu Hanifah. Bukan ini. Iya. Dalilnya Abu Hanifah itu dari hadis sama dari Al-Quran. Dari hadis apa? Nah, faqra'u ma tayassara minhu. Rasulullah memerintahkan membaca itu, bukan membaca Al-Fatihah. Yang kedua, Quran surat Al-Muzammil ayat 20 apa? Faqra'u ma tayassara minhu. Itu saja. Coba saya minta tolong Kafi jelaskan secara umum. Ya, gimana hukum baca Al-Fatihah gimana coba? Ikhtilaf gimana? Abu Hanifah gimana? Dia tidak mewajibkan membaca Al-Fatihah. Wajibnya? Membaca surat-surat. Ya. Kalau misalnya pendek 3 ayat. Kalau misalnya Suratnya panjang 1 ayat. Nah, terus? Kemudian Pendapat kedua? Imam Syafi'i sama Asy'ari Riwayah minimal Malik itu mewajibkan di setiap rakaat. wajib tiap rakaat. Nah, terus? Juga datang dari Hasan Al-Basri sama riwayah min Iman Malik. Itu satu rakaat saja. Iya. Jadi Imam Malik terbagi menjadi 2 ya di sini ya. Ada yang mewajibkan seluruhnya, ada yang ba'dur riwayat. Oke, sekarang Kafi, dalilnya yang mewajibkan. Dalil yang mewajibkan dari Ibadah bin Somit. Somit. Dan surat Al-Iman lam yaqra bi Fatihah. Oke, sip. Yang kedua, Abu Hurairah, man sholat sholatan lam yaqra fiha ummul kitab fa hiya khadaj. Faya khadaj. Khadaj bermakna nukson. Terus habis itu mendapat yang mewajibkan. yang mewajibkan itu dari Abu Hurairah. Abu Hurairah gimana? Bunda sholat kemudian disuruh ulang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus Faqra umat Aisyah ma'akam. Habis itu pendapat dalil kedua Yang kedua itu dari surat Al-Muzammil ayat 20 gimana? Faqra'u ma tayassara minhu. Oke. Habis itu sekarang bantahnya Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah mendapat dalil pendapat yang membolehkan gimana? dalil pendapat yang membolehkan Yang mewajibkan maksudnya. Imam Abu Hanifah membantah yang mewajibkan. Nah, lanya adalah lainnya itu lam nafi haqiqah. lanya nafyul kamal bagi Imam Abu Hanifah. Lanya nafyul kamal. Sementara Imam Syafi'i sama Imam Malik lanya nafyul haqiqah. Terus habis itu yang mendukung apa? Yang mendukung pendekatnya Imam Abu Hanifah hadis apa? La sholata fi jaril masjid illa fil masjid. La-nya ini adalah la nafyul kamal. Sekarang sebab perbedaan pendapat yang mewajibkan Al-Fatihah sebagian sama keseluruhan. Dari mana? Domir mana? Domir ha, yaitu mal sholata liman lam yaqra fiha haroji ila sholat atau ila ajzais sholat. Fahim tum? Jelas ya? Jelas bisa dipahami ya? Bisa ya? Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi habis ini ya. Ini sudah satu bab. Bab apa ini namanya? Bab apa? Membaca Fatihah kita. Oke, terima kasih.